Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbabun nuzul surah Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam As-Suyuti menerangkan bahwa surah Al-Fatihah turun tanpa sebab yang khusus. Turunnya surah Al-Fatihah merupakan penyempurna kebaikan yang ada di dalam Al-Quran. Ibnu Katsir menuturkan dalam kitab tafsirnya, surah ini dinamai dengan Al-Fatihah karena posisinya sebagai permulaan surah dalam Al-Quran. Selain itu juga sebagai pembuka bacaan dalam sholat. Imam At-Tirmidzi menyebutkan sebuah hadis dalam sahihnya yang ia komentari dengan hadis sahih bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'u Al-Masani, dan Al-Quranul Azim. Surah ini juga dinamakan dengan Asy-Syifa berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Abu Sa'id secara marfu', Fatihatul Kitab adalah Asy-Syifa, penawar segala macam racun penyakit. Asy-Syibi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abdullah bin Abbas menamai surah Al-Fatihah dengan asas Al-Quran. Ia berkata, pondasi dasar Al-Quran terdapat pada Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal mengutarakan dalam musnadnya, Abu Sa'id bin Al-Mu'alla ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengajariku satu surah paling agung yang terdapat dalam Al-Quran. Sebelum aku melangkah keluar dari masjid, kemudian beliau memegang tanganku dan berjalan ke arah pintu keluar. Aku pun mengingatkan beliau, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah mengatakan bahwa dirimu akan mengajariku surah paling agung yang ada di dalam Al-Quran? Beliau menjawab, benar, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Ia adalah As-Sab'u Al-Masani dan Al-Quranul Azim yang telah diwahyukan kepadaku. Sementara yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan Imam An-Nasa'i dalam sunannya, Ibnu Abbas berkata, tatkala Rasulullah tengah bersama malaikat Jibril, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan gelegar suara dari arah atas. Sembari menengadahkan kepala ke arah langit, malaikat Jibril berkata, pintu langit itu kini telah dibuka, padahal sebelumnya belum pernah dibuka sekalipun. Malaikat turun dari pintu itu lalu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, bahagiakanlah umatmu dengan dua cahaya yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Kedua cahaya itu adalah Fatihah Alkitab dan beberapa ayat terakhir surah Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf dari keduanya, melainkan engkau pasti akan diberi pahala yang besar. Ini adalah redaksi milik An-Nasa'i. Hadis lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat tanpa membaca Ummul Quran di dalamnya, maka sholatnya masih mempunyai hutang tidak sempurna. Ditanyakan kepada Abu Hurairah, lantas bagaimana jika kami berada di belakang imam? Maka Abu Hurairah menjawab, bacalah Ummul Quran dalam dirimu dengan menggerakkan bibir. Karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku membagi sholat antara aku dengan hambaku menjadi percakapan dua arah, dan hambaku mendapatkan sesuatu yang dia minta. Apabila seorang hamba berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, hambaku memujiku. Apabila hamba tersebut mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab, hambaku memujiku. Apabila hamba tersebut mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku telah memuliakanku. Kemudian Allah melanjutkan jawabannya, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Apabila hamba tersebut mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, ini adalah antara aku dengan hambaku, dan hambaku berhak mendapatkan sesuatu yang dia minta. Apabila hamba tersebut mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah menjawab, ini untuk hambaku dan hambaku mendapatkan sesuatu yang dia minta.
Sekian dan terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.